jawabannya adalah tebarkan jiwa ia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya, sahabat Kang Muh Channel dimanapun berada. Kali ini kita akan mencoba menguak Gunung Batu Kuda yang terjadi longsor. Ada di daerah Majalengka, Cirebon ya masuknya. Nah, terjadi longsor dan banyak korban yang tertimbun di situ. Nah, tetapi Gunung Kuda ini sebetulnya longsornya tuh bukan sekarang aja. Dulu-dulu pun pernah longsor gitu. Tapi karena longsor kali ini cukup viral, banyak juga yang mengaitkan dengan kejadian-kejadian mistik atau dengan hal-hal gaib. Nah, kejadiannya seperti apa atau apa sih sebenarnya? Apakah ada kaitannya dengan hal gaib atau tidak? Kita coba cari tahu. Kita panggil penghuni gaib dari Gunung Kuda. Ada kejadian apa sih di sana? Dan seperti apa sih Gunung Kuda itu? Kita cari tahu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang masuk. Assalamualaikum. Selamat malam. Siapa Ada jawabannya. yang memanggilku? Saya yang memanggil. Ada yang ingin saya tanyakan. Ada perlu apa? Hanya ingin bertanya saja tentang Gunung Kuda yang kamu tempati itu. Kamu sudah lama tinggal di Gunung Kuda itu? Cukup lama. Cukup lama. Karena itu adalah rumahku dan keluargaku. Rumah siapa? Aku bersama dengan anak-anakku. Oh, Aku sudah lama berdiam di tempat itu. Jadi kamu memang sudah lama di situ ya? Terbukti dan keluarga-keluargamu banyak di situ juga. Banyak yang ingin saya tanyakan tentang Gunung Kuda ini. Tentang apa itu? Tentunya kamu tahu di Gunung Kuda itu banyak kegiatan, banyak aktivitas manusia di situ. Ya, sekarang banyak manusia. Dulu hanya beberapa saja, tidak sebanyak saat ini. Karena dulu hanya sewaktu-waktu saja. Nah, dulu sewaktu-waktu itu bagaimana maksudnya?
Karena dulu tempatku hanya digunakan oleh para prajurit saja. Para prajurit? Iya. Para prajurit apa itu? Dulu banyak para prajurit dari golongan bangsa manusia Ya. yang bersinggah atau istirahat di tempatku. Prajurit kerajaan atau prajurit apa? Pakaiannya seperti apa? Prajurit sudah pasti itu dari kerajaan. Soalnya di Karena tempatku dulu sangat bagus untuk melihat semua pergerakan-pergerakan musuh yang mencoba memasuki wilayah kerajaan itu. wilayah kerajaan mana? Para prajurit itu menjaga kerajaan Galuh, mereka menyebutnya seperti itu. Dan satu lagi dari kerajaan Caruban Nagara seperti itu. Oh, berarti dari dua kerajaan ada di gunung itu dulu. Perbatasan atau apa maksudnya? Kedua kerajaan itu bersinggah atau istirahat di tempat itu untuk saling menjaga wilayah perbatasan kerajaannya masing-masing. Begitu ternyata. Dan Menjaga perbatasan masing-masing. iya, karena di situ ditempatkan banyak para prajurit dan tentu saja Iya. Ada yang mau saya tanyakan tentang kemarin ada longsor. Iya. Dan itu banyak korban jiwa. Apakah ada kaitannya dengan bangsa kalian? Tidak. Oh, tidak. Jangan menyalahkan kami. Kami semua yang berada di tempat itu tidak ikut campur. Itu semua atas kemarahan alam sendiri karena perbuatan manusianya sendiri. Jadi jangan menyalahkan bangsa kami. Alam marah karena alam disakiti dan alam ingin membalaskan apa yang dia rasakan, sehingga alam itu marah dan ingin manusia merasakan apa itu semua kesakitan dan kehancuran. Jadi itu memang kejadian alam ya, tidak ada hubungan dengan kalian. Katanya ada yang bilang bangsa jin marah. Tidak. Tidak, berarti Kami semua tidak melakukan itu. Alamlah yang melakukan. Seperti hanya ini. Jika ini sama seperti bukit ada di situ. iya. Dan kamu menghancurkannya dari sini. Iya. Itu sama halnya yang di atas akan jatuh menimpamu. Jadi itu kesalahan manusia sendiri.
Iya, betul juga. Jadi nggak ada sangkut paut dengan kemarahan bangsa jin di situ. Kami semua yang ada di sana memang merasakan marah, tetapi kami tidak berdaya untuk melakukan itu semua. Namun Allah berbeda. Dia mampu melakukan itu semua. Dia menunjukkan kemarahan-kemarahannya melalui itu semua. Karena manusia dulu yang datang di tempat itu tidak pernah menyakiti alam itu. Tidak merusak. Tidak. Justru alam di sana memberikan makanan-makanan terhadap manusia yang datang dan juga hewan-hewan yang manusia bawa sendiri. Iya. Jadi korban itu tidak ada kaitannya dengan bangsa kamu. Tidak ada. Manusia dulu datang ke tempat itu membawa hewan, dan alam itu malah memberikan makanan-makanan seperti ini. Oh, ngangon kambing namanya. Ngangon sapi. Bukan kambing. Manusia atau prajurit dulu, mereka semua yang berjumlah ribuan membawa yang disebut oleh manusia sebagai kuda. Oh ya, para prajurit pasti bawa kuda, sudah pasti. Dan mereka banyak jumlahnya. Sama halnya dengan jumlah prajurit manusia, kuda itu juga jumlahnya sama. Iya, iya. Berarti dulu nggak ada kegiatan merusak gunung itu ya? Tidak ada. Tidak ada. Justru di sanalah manusia melakukan sebuah pemujaan pada zaman itu. Yang bahkan sampai saat ini, ya, bukti akan adanya pemujaan itu masih tersimpan. Batu-batu yang tersusun rapi di tempat itu, itulah bukti dari bangsa manusia zaman dulu. Oh begitu ya. Oh, jadi tertarik nih kisahnya. Karena kalau korban longsor itu nggak ada kaitannya dengan bangsa mereka. Itu kesalahan teknis dari para pekerja sendiri. Nah, saya tertarik dengan cerita tadi. Ada apa? Ada pemujaan di situ. Iya. Berarti ada tempat beribadah di situ dong. Ada susunan batu di situ. Iya. Itu masih ada. Sampai saat ini itu masih ada susunan batu. Jadi dipakai untuk beribadah di zaman itu. Mereka melakukan sebuah pemujaan di tempat itu. Iya, iya. Bahkan dari seluruh prajurit-prajuritnya melakukan itu semua di sana. Dan itu, batu itu yang tersusun rapi itu hanya bukti pada saat manusia itu melakukan itu semua. Bisa kamu lihatnya ke sana jika kamu tidak mempercayainya. Saya percaya aja lah kalau ke sana kejauhan soalnya. Dulu para prajurit-prajurit yang datang ke tempat itu, mereka menjaga baik-baik tempat itu karena tempat itu bukan hanya untuk tempat istirahat semata, melainkan tempat itu juga adalah untuk pertahanan diri dari serangan-serangan musuh yang tidak terduga. Karena ketinggiannya itu sulit dijangkau oleh para musuhnya. Jadi masing-masing
membuat pos di situ. Iya. Jadi masing-masing membuat pos dari kedua wilayah kerajaan tersebut. Dua wilayah itu. Nah, saya pernah mendengar ada peperangan di zaman itu. Tidak ada yang namanya peperangan besar di tempat itu. Oh, tidak ada. Kamu salah mendengar. Apa kamu yang tidak melihat mungkin? Tidak. Aku tidak pernah sedikit pun meninggalkan tempat itu. Aku tahu mana yang dinamakan peperangan dan yang tidak. Dulu bukan peperangan. Yang ada itu hanya sebagai kerajaan yang satu dan kerajaan yang satu diaduk oleh bangsa asing. Manusia menyebutnya bangsa Walanda. Jadi diadu bagaimana maksudnya? Antara dua kerajaan itu dihasut sehingga terjadi saling menyerang dengan ucapan-ucapannya. Tapi kedua kerajaan itu akhirnya cepat menyadari sehingga tidak terjadi peperangan besar pada kala itu. Hanya berbenturan semata sedikit itu hal yang wajar. Karena kamu sendiri jika diadukan dengan manusia yang lain, kamu pasti akan sama seperti itu. Iya, betul. Akan banyak berbicara dan menanyakan yang tidak-tidak. Iya, benar. Manusia memang seperti itu. Berarti itu upaya adu domba ya. Bangsa asing. Apa mungkin perangnya memang bukan di daerah kamu? Mungkin perangnya jauh di daerah kamu. Aku tidak mengetahuinya. Oh ya, ya mungkin ya. Di luar wilayahku. Yang pasti di wilayah itu, di wilayah tempatku tidak pernah terjadi peperangan. Ya mungkin di daerah lain. Tapi ya nggak tahu ya. Tapi menurut kamu tidak ada pertempuran di zaman itu ya? Tidak ada. Selagi aku berada di sana. Berarti kalau pertengkaran itu ada. Kalau bahasa Sundanya pasea lah. Kalau pertengkaran itu ada berarti ya? Sama halnya aku berbicara denganmu dengan kata-kata yang tidak pantas. Hanya sebatas itu saja. Iya. Tapi mereka tidak sampai mengangkat pedang mereka. Tapi berita yang saya tahu mereka berperang. Kesalahan yang didengar olehmu. Jika memang di tempat itu terjadi peperangan, maka tempat itu akan hancur luluh-lanta. Karena manusia zaman dulu kekuatannya cukup mudah untuk menghancurkan bukit itu. Jangan salah. Ya, buktinya candi itu masih ada ya. Ada susunan batu berarti candi. Berarti memang kehidupannya berjalan di situ. Tapi bingung, kerajaan Pajajaran tidak ditemukan. Kerajaan Galuh tidak ditemukan. Kemana itu kerajaan bentuknya? Aku tidak mengetahuinya. Aku hanya tahu para prajurit yang beristirahat di tempatku berasal dari kerajaan Galuh. Tapi aku tidak tahu letak persisnya di mana kerajaan Galuh saat itu. Karena aku tidak pernah meninggalkan tempatku. Aku menjaga keluargaku di tempat itu. Ya. Ini versi gaib, versi bangsa jin. Memang katanya tidak melihat perperangan, tidak melihat pertempuran di zaman itu. Harusnya kalian bangsa manusia itu menjaga. Karena itu milik kalian berada di alam kalian.
jangan kalian rusak. Karena alam juga mereka hidup. Jadi sudah sewajarnya alam marah akan kerusakan yang dibuat oleh manusia. Iya. Ya sebetulnya kerusakan itu juga menghidupi banyak manusia sebetulnya. Memang jika disalahkan semuanya itu juga tidak bisa. Makanya kami bangsa jin yang berada di sana tidak melakukan apa-apa terhadap kalian bangsa manusia. Karena memang jika semua disalahkan manusia seutuhnya itu tidak bisa. Iya, karena tadi manusia juga di situ mencari rezeki juga, meskipun nggak banyak sekali. Iya, Tapi banyak juga yang terlibat di situ. tapi alangkah baiknya jika kalian bangsa manusia itu mengambil sewajarnya saja, merusak sewajarnya saja. Jangan terlalu berlebihan, karena semuanya itu pasti akan ada yang membalas dan tidak suka. Bangsa manusia semua meskipun banyak jumlahnya, tapi tidak ada satupun yang merusak, termasuk menghancurkan pohon-pohon yang berada di sana. Ya, Tidak. kembali ke zaman pasukan yang banyak mampir di situ dulu ya. Itu kenapa harus banyak berjaga di situ memang? Biasanya perbatasan kan dijaga sewajarnya. Kenapa harus banyak-banyak? Karena pada saat itu, seperti yang kukatakan tadi, bangsa Walanda mencoba memasuki pikiran-pikiran antara dua kerajaan itu supaya mereka bertempur saling menghancurkan satu sama lain. Ketika bangsa itu atau dua kerajaan itu bertempur, pasti akan sirna dan bangsa Walanda itu akan berkuasa seutuhnya. Tujuan mereka seperti itu. Tujuannya supaya terjadi peperangan antara dua negara gitu ya. Karena pada saat itu situasinya cukup memprihatinkan. Memprihatinkan seperti apa? Banyak kerajaan-kerajaan di luar sana yang satu demi satu saling berjatuhan akibat hasutan dari bangsa Walanda. Bahkan ada bangsa jin yang dari kerajaan luar sana bersinggah di tempatku juga dan menceritakan apa yang terjadi di wilayah kerajaan luar manusia sana. Semuanya luluh lantah akibat hasutan-hasutan oleh bangsa Walanda itu. Karena bangsa Walanda itu cukup pintar. Mereka tidak mengeluarkan kekuatan terlebih dahulu, melainkan mempermainkan pikiran manusia yang seperti itu, kelemahan manusia. Karena setiap pikirannya dimasuki atau mencoba dirayu, dibujuk, itu semua pasti akan tergoda. Begitu ya. Benar juga. Jadi mereka lebih memakai akal daripada tenaga ya. Karena manusia pada saat itu atau pada saat zaman peperangan, kekuatan bukan hanya nomor satu, melainkan pikiran dan akal supaya bisa menjatuhkan lawan tanpa kekuatan dirinya.
itulah yang dipakai oleh bangsa Walanda. Dan aku ketahui seperti itu. Ya. Berarti kamu pun memperhatikan di zaman itu ya? Sangat memperhatikan berarti. Aku memperhatikan setiap manusia yang datang ke tempatku. Dia atau mereka melakukan apa saja, aku mengetahuinya. Bahkan bangsa Walanda itu di hadapan para prajurit ketika dia berada di kerajaan wilayah Galuh, dia menjunjung tinggi kerajaan Galuh. Begitu sebaliknya dia berada di kerajaan Cangbanegara, dia menjunjung tinggi dan menjatuhkan kerajaan Galuh, menghasut kerajaan, menjelekkan supaya terjadi perselisihan antara dua kerajaan itu. Tapi untungnya siasat itu segera disadari oleh para petinggi kerajaan itu, oleh para temang-temangnya itu, sehingga peperangan itu tidak pernah terjadi di wilayah itu. Tapi malah sebaliknya, bangsa Walanda diusir dari wilayah tempat itu. Oh begitu berarti ya. Berarti politik di zaman itu sudah berjalan ya. Bahkan zaman dulu siasatnya lebih hebat dari manusia-manusia zaman sekarang. Mereka bisa hanya dengan satu orang bisa mempengaruhi satu kerajaan yang jumlahnya banyak. Karena kepintaran-kepintaran manusia pada zaman dulu itu jauh berbeda dengan manusia zaman sekarang. Kamu tidak memperhatikan pasukan-pasukan itu dulu waktu kumpul di situ, mereka membawa apa saja dulu? Semua pasukan, Waduh, ya sakit pisan. itu bermacam-macam yang dibawa oleh mereka. Ada Bermacam-macam. yang membawa pusaka-pusakanya. Ada yang membawa makanan. Nah, di zaman dulu itu kan banyak pusaka-pusaka ya. Banyak orang yang membawa pusaka di zaman dulu. Iya, Apakah di gunung itu pun banyak pusaka-pusaka yang tertinggal? tentu saja. Karena semua para prajurit ketika meninggalkan tempat itu, tidak semua pusakanya dibawa kembali Kenapa nggak dibawa? ke kerajaan masing-masing. Bukannya pusaka harus dibawa-bawa semua? Tidak. Kenapa Itu tidak dibawa? karena Biasanya kan pusaka itu dibawa. Kenapa itu malah ditinggalkan? Karena pada saat itu terjadi sebuah perjanjian antara dua kerajaan itu untuk saling menghargai. Oh, di antara pasukan yang berjaga di perbatasan Iya. itu. Berarti ada komunikasi ya, ada ngobrol, ada bertemu. Iya, tentu saja. Yang pada akhirnya dari sebuah perjanjian itu yang aku dengar, mereka diharuskan meninggalkan beberapa pusaka yang mereka bawa untuk memperingati apa yang terjadi pada kala itu. Oh, untuk simbol mungkin ya. Untuk simbol persahabatan mungkin di antara pasukan itu. Jadi
Di tempat itu banyak sekali pusaka-pusaka yang tertinggal di tempat itu. Tapi ada satu pusaka yang sengaja memang ditempatkan di tempat itu, bukan ditinggalkan. Pusaka itu berbeda dari prajurit biasa yang menyimpannya di tempat itu. Dia salah satu dari petinggi kerajaan yang sengaja meninggalkan atau menanamkan di tempat itu untuk menjaga wilayah-wilayah tersebut. Begitu. Apakah di zaman itu juga memakai pusaka untuk bertarung? Tentu saja. Oh. Semua prajurit, karena pada awalnya mereka dihasut, jadi ketika datang ke tempat itu dalam keadaan siap berperang. Jadi pusaka-pusaka yang berada di tempat itu memang digunakan untuk berperang pada awalnya. Apa mempunyai kelebihan? Tentu saja, apalagi oleh petinggi dan adipati-adipatinya. Itu pusaka kelebihannya sangat luar biasa. Iya. Terutama yang ditinggalkan sengaja di tempat itu, ditempatkan di tempat itu, memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Pusaka itu jika digunakan untuk berperang bisa menghancurkan ratusan prajurit hanya dengan menyangkatnya saja. Iya. Saya pun mendengar katanya Gunung Kuda itu adalah kuda yang menjadi gunung. Apakah benar? Bukanlah kuda yang menjadi gunung. Iya, aneh masa kuda jadi gunung saja. Tapi manusia bisa menyebut seperti gunung kuda. Itu dikarenakan yang tadi kukatakan. Karena banyak kuda di situ Karena dulunya banyak kuda, jumlahnya sama seperti prajurit yang berada di sana. Semakin banyak kudanya, maka gunung itu akan mulai tertutup oleh ribuan. Berarti kuda yang liarnya juga emang banyak di situ. Jadi di sekitar gunung itu memang kuda juga banyak, kuda yang liar. Tentu saja, karena di situ dulu hutan belantara, jadi masih banyak hewan-hewan yang tidak memiliki tuan. Iya sih, air juga banyak di situ. Sumber air juga banyak. Untuk kuda sih memang sangat. Mungkin Tempatnya karena juga datar, itulah bagus. manusia menyebutnya sebagai gunung kuda, karena terlihat dari jauh akan ditutupi oleh kuda. Saking banyaknya kuda dari prajurit itu. Bisa ya, disebut gunung kuda. Tempat penyimpanan kuda itu bisa. Tapi katanya tadi memang banyak kuda liar juga di situ. Banyak berkeliaran kuda-kuda. Mungkin dulunya banyak yang beternak kuda juga penduduk di situ. Penduduk yang di tempat itu sangat jarang yang memiliki atau memelihara hewan-hewan itu. Kenapa jarang memelihara kuda? Bukannya dibutuhkan? Iya, tentu saja. Tapi bukan di tempat itu. Itu memang kuda yang bebas, yang tidak memiliki tuan. Memang manusia banyak memiliki kuda-kuda, tapi tempatnya agak sedikit jauh dari tempat itu. Berarti kuda di zaman itu pun nggak semuanya orang punya ya. Itu ditandakan katanya tidak semuanya tadi punya kuda. Berarti kuda di zaman itu sudah komersil, nggak semuanya punya kuda. Tidak. Manusia sebagai rakyat-rakyat yang biasa itu sangat sulit untuk mendapatkan kuda. Bukannya banyak berkeliaran di alam kudanya? Tentu saja. Tapi tidak dibolehkan juga. Oh, ada aturan pemerintah zaman dulu mungkin. Karena memang kuda pada saat itu hanya digunakan oleh prajurit
dan para temenggung-temenggung, terutama para raja sendiri, untuk melakukan sebuah perjalanan atau melakukan sebuah peperangan dengan menggunakan kuda itu. Jadi Mungkin nangkapnya juga susah ya. iya, yang tidak memiliki ilmu tertentu akan sulit untuk menaklukkan hewan itu. Iya ya, kan harus ditaklukkan juga, harus orang yang berpikir, harus orang berilmu. Kalau orang yang nggak mau mikir ya nggak bisa naklukin kuda. Karena kuda itu kan harus ditaklukkan. Sangat sulit, apalagi hanya dengan mengejar kekuatan manusia biasa. Jika kamu tidak percaya, kamu boleh mengejar kuda dengan kekuatan manusia biasa. Ya nggak akan kekejar, kuda larinya jauh lebih. Sama halnya dengan manusia zaman dulu. Jadi manusia zaman dulu tidak semuanya memiliki kuda. Di samping ada yang tidak memperbolehkannya, itu juga tidak bisa menangkapnya. Karena kesulitan ya. Saya kira ada pusaka kuda atau ada raja kuda di situ sehingga dikasih nama Gunung Kuda. Tidak ada kerajaan kuda siluman gitu di situ. Tidak ada. Soalnya dinamakan Gunung Kuda. Gulang-gulang biasanya. Nggak Tidak ada. ada. Berarti nggak ada siluman kuda atau kerajaan kuda di situ, nggak ada. Tidak ada tuh. Berarti itu hanya berkaitan dengan sebutan masyarakat di zaman dulu karena banyak orang yang membawa kuda di situ dan banyak kuda yang liar di situ. Jadi sebutnya Gunung Kuda begitu. Iya. Banyak Karena memang saking banyaknya suatu tempat yang ditutupi oleh semua kuda, maka dilihat dari jauh akan terlihat kuda, tidak akan terlihat tanahnya. Di zaman itu, Ki, mereka membawa senjata seperti apa saja. Ada yang berbentuknya seperti ini. Keris itu kalau benar-benar. Ada yang seperti ini panjang dan ujungnya itu sangat tajam. Itu tombak, ya, itu tombak. Dan ada juga Tombak itu namanya. yang membawa sebuah mustika. Mustika. Emang mustika bisa dipakai perang? Iya, Dipakai untuk apa mustika? karena di dalam mustika itu tersimpan atau bersemayam satu sosok dari bangsa jin. Oh, Dan mustika. kekuatannya cukup luar biasa Berarti hodam ya. untuk melakukan sebuah peperangan. Nah, biasanya yang membawa mustika itu yang seperti apa, Ki? Para adipati, Oh, para pimpinannya ya. petingginya. Terus kalau yang biasa itu membawa senjata apa saja selain tombak dan apa tadi? Ada yang membawa Keris ya, tombak. yang dinamakan pedang, katanya seperti itu. Iya, panjang. Dan ada juga manusia yang membawa dari bambu. Seperti itu pusaka-pusaka yang mereka bawa. Aku lihat. Lumayan juga ya, zaman dulu pusakanya ala kadarnya, seadanya. Nggak seperti sekarang senjata-senjata canggih semua. Ini sama Pertarungan halnya jarak dengan bukit. Iya, sama halnya dengan bukit ini. Dan batu yang tersusun rapi. Iya, Ki. Itu sebagai bukti yang aku ucapkan. Ada batu yang tersusun rapi. Itu manusia yang meninggalkannya ketika mereka melakukan pemujaan di tempat itu. Jadi aku bisa membuktikan apa yang aku bicarakan terhadapmu. Mungkin kalau ada waktu Bukti nanti saya yang cari. ada Ki. di sana. Iya. Kalau ada waktu nanti saya cari. Silahkan saja cari ke tempat itu. Tapi memang
agak sedikit sulit. Sedikit sulit. Iya. Oh, ke tempat itu ya. Iyalah, masih gunung, masih pegunungan sih ke sananya. Nah, di candi itu ada apa, Ki? Kamu ingin tahu yang berada di sana? Iya. Di sana, setelah peninggalan atau manusia, prajurit itu keluar dari tempat itu. Didiami oleh bangsa Jin dengan kerajaan yang cukup luas. Karena memang mereka ditugaskan untuk menjaga pusaka yang sengaja disimpan di tempat itu. Jadi bangsa Jin yang berada di sana itu menjaga dan mendiami agar supaya pusaka-pusaka itu tidak diambil oleh sembarang manusia. Karena sampai saat ini juga bangsa manusia banyak yang mencoba untuk mengambil pusaka yang tertinggal di sana. Oh. Banyak pusaka yang tertinggal di situ ya, Ki? Iya. Dan belum terangkat. Ya, mudah-mudahan ada waktu nanti saya pun ke sana, Ki, untuk memeriksa. Jika kusarankan kepadamu, jika kamu mengunjungi tempat itu dan ingin mencari sesuatu, carilah di tempat yang berdekatan dengan batu itu. Ada tersimpan sebuah pusaka yang memang memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Ya, nanti saya kabarin, Ki, kalau ke sana. Baik. Nah, ketika nanti kamu ke sana, akan aku antarkan dan akan aku tunjukkan tempat-tempat di mana yang kamu ingin ketahui. Itu tempat-tempat apa, Ki, sebetulnya? Petilasan, kan? Iya. Karena memang di tempat itu juga, selain dari para prajuritnya, ada juga yang pernah istirahat di tempat itu dari golongan bangsa manusia yang memiliki atau ciri-cirinya seperti ini, memakai ikat kepala berwarna putih. Itu juga sempat beristirahat di tempat itu walau hanya sebentar saja. Berarti banyak petilasan di gunung itu ternyata ya. Makanya dari itu, jika aku sarankan sebaiknya kalian bangsa manusia jangan merusak seluruhnya. Karena memang di sanalah bangsa manusia zaman dulu memperjuangkan segalanya. Iya. Mempertahankan kerajaan-kerajaannya tepat di tempat itu. Benar ya, Ki. Terima kasih banyak ilmunya, Ki. Suatu saat saya ke sana. Silahkan Ternyata saja. di sana banyak sejarah, ya. Terima kasih banyak, Ki, sudah memberitahukan kami. Aku hanya menjawab apa yang kamu pertanyakan kepadaku. Dan aku hanya menjawab yang aku ketahui.
selagi aku berada di sana. Jadi itu semua aku lihat semuanya. Monggo kalau Ki mau pulang sekarang silahkan. Sudah bolehkah aku kembali? Boleh, lagi? terima kasih banyak. Saya hanya ingin tanya tentang manusia yang tertimbun longsor, terjadi bencana. Jadi aku ingatkan lagi, itu bukan dari kuda yang menjadi gunung, ya. Iya. Kalau begitu aku kembali lagi. Alhamdulillah sudah selesai. Jadi begini intinya adalah itu adalah keteledoran bangsa manusia sendiri, ya, dimana gunung itu memang mempunyai teknis dalam pertambangan, ya. Dalam dunia tambang pasti ada teknis untuk pemugaran bukit-bukit. Mungkin ini ada kesalahan teknis, dari bawah terlalu dikeruk jadi sehingga bisa longsor seperti itu. Memang seharusnya dari atas dulu biasanya. Nah, tapi kembali, manusia memang di zaman saat ini sedang gencar sekali membangun. Gencar sekali membangun dan membangun. Jadi manusia di saat ini memang banyak merusak alam. Karena untuk membangun. Sebetulnya merusak tapi membangun. Membangun tapi ada yang dirusak. Nah, itulah. Membuat pulau-pulau baru. Lautan diuruk sehingga airnya naik malah. Karena lautannya diuruk itu laut ditimbun. Sekarang laut sudah jadi daratan. Itu dari gunung-gunung. Laut sudah jadi daratan, dari mana tanahnya kalau bukan dari gunung-gunung? Berarti gunung ini dipindahkan untuk menjadikan laut itu jadi daratan. Banyak sekali di setiap negara itu ada pulau buatan. Nah, ketika ada pulau buatan, maka dimasukkanlah benda dari darat ke dalam laut. Otomatis airnya akan meluap. Manusia ini aneh sekali. Ibaratnya kita taruh air di dalam gelas. Lalu kita masukkan benda, maka airnya akan naik. Bisa luber melebihi gelas itu. Apakah mereka pernah berpikir ke sana? Makanya air sekarang itu sudah lebih tinggi dari bumi. Sampai dibangun benteng-benteng, pagar-pagar laut. Karena airnya sudah naik. Lah iya wong ditaruh barang dari darat, ya air malah naik. Gak mikir tuh manusia, aneh juga ya. Nah, jadi intinya memang betul. Pada akhirnya bumi dirusak oleh bangsa manusia sendiri. Manusia menempati bumi, tapi manusia itu juga yang merusak bumi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebarkan siliwangi dimanapun berada.